Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Caleb terkejut ketika dia mengenali bekas luka di lengan wanita petugas kebersihan dan menyadarinya dia sangat mirip dengan mendiang ibunya. Wanita itu tidak dapat mengingat masa lalunya karena amnesia. Jadi Caleb menjalani tes DNA dengannya tanpa menyadari bahwa dia akan menemukan rahasia keluarga yang telah lama tersembunyi. Itu adalah hari Senin pagi yang sibuk. Caleb sedang memeriksa laporan tahunan perusahaan ketika sebuah suara lembut mengalihkan perhatiannya. "Maaf Pak, saya tidak ingin mengganggu Anda. Saya akan membersihkan lantai dalam 5 menit dan pergi." Caleb mendongak dari file untuk melihat seorang wanita, kemungkinan berusia 50-an, berdiri di dekat pintu dengan peralatan kebersihan. "Ya Tuhan," dia terkesiap. Ya, silakan masuk." Wanita itu tersenyum padanya dan mulai bekerja. Tetapi Caleb hampir tidak bisa kembali ke arsip. Matanya mengikutinya saat dia bergerak melintasi ruangan. "Maaf, tapi saya belum pernah melihatmu sebelumnya. Saya Caleb, dan Anda?" "May Kelly." "Senang bertemu denganmu, May Kelly. Ini mungkin terdengar aneh, tapi Anda terlihat seperti..." "Ya ampun, tidak lagi." Caleb melompat berdiri tanpa sengaja menumpahkan kopi di laptopnya. Michelle bergegas ke sisinya. "Biarkan saya membersihkannya untukmu." Dia menggulung lengan bajunya dan mulai menyeka meja ketika pandangan Caleb tertuju pada bekas luka berbentuk oval di lengan kirinya. "Ini dia, laptopnya bersih sekarang." "Bekas luka?" dia berseru. "Di lenganmu." "Ini." Wanita itu tersenyum kecil melihat bekas lukanya. "Saya berharap bisa menceritakan kisah di baliknya, Pak. Tapi masalahnya saya menderita amnesia. Saya hampir tidak ingat masa lalu saya. Sebenarnya saya mulai menyebut diri saya Michelle setelah melihat nama itu di papan reklame." Caleb kembali ke kursinya tapi tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. "Dan kerabatmu, teman?" dia bertanya. "Tidak ada," kata Michelle sambil mengepel lantai. "Saya menjalani kehidupan gipsi dan akhirnya menemukan pekerjaan di sini." Caleb tidak percaya bahwa setelah bertahun-tahun seorang wanita yang persis seperti mendiang ibunya ada di kantornya tepat di depan matanya. Dia harus mencari tahu alasan di balik kemiripan mereka yang luar biasa. "Kamu sangat mirip ibuku, Michelle." Akhirnya dia memberitahunya dan senyumnya memudar. "Ya, ayahku bilang dia meninggal dalam kecelakaan mobil 28 tahun yang lalu dan aku tahu ini kedengarannya gila. Tapi aku ingin menjalani tes DNA denganmu. Dengar, tidak ada tekanan untukmu, tapi aku akan sangat berterima kasih jika Anda setuju." Michelle bangkit berdiri melamun. Dia sama penasarannya dengan masa lalunya karena dia hampir tidak bisa mengingat hidupnya. Jadi dia setuju untuk tes itu. Pikiran Caleb dipenuhi berbagai pikiran saat mereka berkendara ke rumah sakit kota. Bagaimana jika Michelle hanya mirip mendiang ibunya? Bagaimana jika tes DNA hanya mengungkapkan betapa salahnya dia? Lampu sinyal berubah menjadi merah, menghentikan lalu lintas. Pikiran Caleb perlahan melayang ke masa lalu, di hari 12 tahun yang lalu ketika dia menemukan foto lama ibunya. Ayah Caleb, William, mengajarinya cara menyingkirkan papan kayu. Dan Caleb remaja yang nakal dan pemalas, dia tidak tertarik mempelajari perbaikan tanpa akhir yang diajarkan ayahnya setiap akhir pekan. "Ayah, mengapa kita tidak menyewa tukang kayu saja untuk hal ini? Ini sangat melelahkan dan membosankan." Caleb merajuk, dan William terkekeh sambil mencabut papan lain. "Bung, jika kita mulai memperkerjakan orang untuk hal-hal kecil yang bisa kita kerjakan sendiri, kita akan menjadi malas dan kita akan menjadi compang-camping seperti paman dokter."
Caleb memutar matanya. Ya terserah, dia memanjat loteng. Dan saat dia melepas salah satu papan di lantai, dia melihat selembar kertas lapuk di bawahnya. Keingintahuan menguasai Caleb saat dia mengambilnya. Dia menyadari itu adalah foto kusut bayi dan seorang wanita. Mata Caleb membelalak tak percaya saat dia membaliknya. Baby Caleb with mommy. Terbaca tulisan di belakangnya membuat Caleb merinding. Wanita di foto itu tidak mirip ibunya, Olivia, dan dia memiliki bekas luka berbentuk oval yang jelek di lengan kirinya yang tidak dimiliki Olivia. Ayah, Caleb bergegas menghampiri William. Siapa dia? Kenapa aku bersama wanita aneh yang menurut gambar ini adalah ibuku? William menoleh dan melihat Caleb memegang foto yang tidak bisa tidak dia kenali. Oh Caleb, dia menjatuhkan palunya. Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. William mengambil bir dari lemari es dan duduk di seberang Caleb di meja dapur. Percayalah, seumur hidupku aku hanya menginginkan yang terbaik untukmu nak, katanya sambil menyeruput minuman. Ayah ingin kamu bahagia, memberimu yang terbaik dari segalanya. Istriku Olivia dan ayah, kami berdua melakukannya. Istrimu? Artinya Olivia bukan ibuku kan? Caleb bertanya dengan kecewa. Iya nak, maafkan ayah. Ayah akan menjelaskan semuanya padamu. William memulai, tetapi Caleb memotongnya. Apa yang terjadi dengan ibuku ayah? Itu kecelakaan mobil, desah William, hampir tidak menatap mata putranya. Tidak ada yang salah nak, kamu membutuhkan seorang ibu. Dan ayah menikah lagi dengan Olivia bukan karena ayah menginginkan seorang istri, tetapi karena kupikir dia akan mencintaimu seperti Sarah ibumu. Mata Caleb berkaca-kaca dan kebenaran membuatnya terguncang. Tapi dia menerima berita itu seperti anak laki-laki dewasa. Dia meminta William untuk membawanya ke makam Sarah keesokan harinya. Dan William memenuhi permintaan putranya. Caleb tetap tegar sepanjang perjalanan dan mobil menuju pemakaman, tetapi tidak bisa lagi menahan air matanya saat melihat kuburan mendiang ibunya yang ditumbuhi tanaman. Hai bu, bisiknya dengan lembut menggerakkan jari-jarinya di atas nama terukirnya. William membiarkan Caleb menghabiskan sepanjang hari bersama Sarah dan anak laki-laki itu duduk di sampingnya menceritakan semua yang telah terjadi dalam hidupnya selama dia tidak ada. Bunyi klakson keras menyentak Caleb saat itu. Dia segera melanjutkan perjalanan ke rumah sakit di mana dia menjalani tes DNA dan membayar opsi ekspres. Jadi, apa hal terakhir yang kamu ingat dari masa lalumu? Dia bertanya pada Michelle sambil menunggu hasilnya. Wanita tua itu mengerucutkan bibirnya. Hutan, katanya. Seorang penebang kayu menemukan saya terapung di sungai, lalu ke rumah sakit, di mana dokter mengatakan saya menderita amnesia. Caleb mengangguk, berpikir dengan hati-hati ketika seorang perawat mendekati mereka. Tuan Anderson? Ya, dia melihat ke atas. Hasilmu ada di sini. Dia memberinya file dan berjalan pergi. Jantung Caleb berpacu di dadanya saat dia membuka file itu. Kemudian kata-kata tingkat persalinan 99,9% balas menatapnya. Michelle, kamu ibuku. Ya Tuhan. Michelle gemetar saat Caleb memeluknya dan menangis. Aduh mah, bisiknya, aku menemukanmu. Tapi ayah, aku tidak percaya dia berbohong padaku seumur hidupku, katanya. Kita harus menyelesaikan ini bu, aku punya rencana, ayo pergi. 1 jam kemudian Caleb dan Michelle melihat keluar jendela mobil dari seberang mansion William. Kamu ingat apa yang harus kamu lakukan kan? Dia bertanya pada Michelle saat dia melangkah keluar dari mobil. Dia mengangguk, berjalan ke pintu depan rumah William dan mengetuk. Selamat malam, sapanya pada William dan pria itu menjadi pucat. Jennifer? Maaf, Anda mungkin salah mengira saya sebagai orang lain. Saya menderita amnesia dan tepatnya saya tidak ingat masa lalu saya. Ngomong-ngomong, saya dari My Flower Cosmetic. Saya ingin menawarkan istri Anda sebuah set hadiah.
"Saya Michelle," jawabnya dengan senyum lebar. William sedikit santai. "William," katanya, menjabat tangannya dan matanya beralih ke bekas luka di lengannya. Michelle, saya kira Anda punya produk untuk pria. Istri saya tidak ada di rumah. Sementara itu saya bisa membuatkan Anda kopi?" "Oh ya, terima kasih," jawabnya. Dan William mempersilakannya masuk. Saat Michelle mencuci tangannya sebelum menunjukkan kosmetiknya, William terus bertanya tentang masa lalunya. Sudah berapa lama dia tinggal di kota, tentang keluarganya. Michelle dengan berani menjawab bahwa dia baru tinggal di kota selama 2 minggu dan tidak punya keluarga. "Bisakah aku menyalakan lampunya? Di sini gelap," tanyanya sambil mengeringkan tangannya memasuki dapur. Tapi sebelum William menjawab, dia membuka lemari dapur di dekat pintu dan menjentikkan tombol lampu. "Saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki intuisi yang hebat. Tak seorang pun dari para tamu dapat menemukan tombolnya sampai kami memberitahu mereka di mana letaknya." Darah Michelle terkuras dari wajahnya. "Aku tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi." "Oh ya, entah mengapa tempat ini tampak familiar. Maaf, aku merasa tidak enak. Lebih baik aku pergi." Michelle keluar dari pintu depan dan memasuki mobil tua murahan yang diparkir di luar. Pada saat William keluar, dia telah pergi. "Kupikir aku salah membuka lemari, tapi syukurlah aku menemukan saklarnya," katanya kepada seleb di telepon saat mengemudi. "Jangan khawatir, Bu. Lakukan saja seperti yang kukatakan, oke? Kami akan mengungkap kebenaran malam ini," katanya dan menutup telepon. Hari itu pukul 3 pagi, seleb duduk di dalam mobil yang dipinjamnya dari seorang teman dan diam-diam menunggu di seberang jalan dari rumah Michelle. Tiba-tiba lampu terang menyinari keheningan jalan dan seleb melihat mobil ayahnya berhenti di depan gerbang Michelle. Di malam yang remang-remang, William dengan hati-hati menyelinap ke halaman belakang rumah Michelle yang terpencil. Kemudian dia memanjat pipa yang menuju ke balkon dan menyelinap melalui jendela yang terbuka. Saat dia menyelinap ke kamar tidur, cahaya lembut sinar bulan menyinari siluet Michelle yang terbaring di tempat tidur. Terkesiap berat keluar dari bibir William saat dia mengeluarkan pisau Bowie yang berkilauan dari jaket kulitnya dan diam-diam mendekati sisi tempat tidur, mengincar perut dan dadanya. William menikam sosok itu beberapa kali. Tiba-tiba pintu kamar terbanting terbuka dan lampu menyala. "Kamu ditahan." 2 petugas polisi masuk di kamar tidur dengan borgol dan Michelle menemani mereka. Sangat mengejutkan William. "Tuan Anderson, Anda memiliki hak untuk tetap diam. Apapun yang Anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan." Sheriff memborgol William dan mengantarnya ke kantor polisi. Duduk di ruang interogasi, William tidak punya pilihan selain mengakui kejahatannya. Dia mengaku Jennifer sudah mengetahui perselingkuhannya dengan sekretarisnya, Olivia. Jadi saat piknik keluarga di hutan, William mendorong Jennifer dari tebing. Dia ingin melindungi reputasinya dan menghindari pembayaran tunjangan dan properti setelah perceraian. Jadi dia berusaha menyingkirkannya. Tapi dia tidak tahu dia selamat dari kejatuhan.